Samba dan Teteh Inenya gitu ya. Ini kan konten mereka adalah tentang perbedaan bahasa ya. Apa sih yang kejadian sesungguhnya tuh yang paling inget banget tuh salah paham soal apa waktu itu? Soal apa sih ngejahit. Ngejahit. Kita kan mikirnya jahit itu baju ya, ngangkat baju. Iya. Jahit baju. Ibu, ntar dulu kalau pakai bahasa Sunda kan, ibu kayak heula, poho can nyait baju, Nyait. Pada ngejahit itu kata ibu kan ngejahit baju, kata aku mah ngangkat baju dari jemuran gitu. Jadi dia tuh suka ini Kak, jadi suka ngomong bahasa Sunda di rumah padahal udah tahu ini Ibu Evi Mas Samba orang Sulawesi. Iya, dia cuek aja, tetap aja ngomong bahasa Sunda. Lama-lama kamu yang pintar deh nih. Ada beberapa kata Sunda aku udah ngerti. Apa contohnya? Kayak bahe. Baik. Banyak lah ya. Banyak udah ada beberapa lah itu berkat si Teteh. Tadi aku sempat juga ngobrol sama Teteh ini, aku udah tanya dari tahun berapa kamu kerja gitu. Kamu bilang katanya abis lulus SD, Iya, 2 tahun lulus SD langsung kerja. iya, jadi nyari uang sendiri. Masih ingat tuh pengalamannya katanya waktu muda kerja kamu nggak tahu mana-mana, nggak tahu bahasa Indonesia juga. Nggak bahkan. Iya. Terus? Jadi kayak orang gagu apa ya? Dia bingung. Maaf ya, bukan ini. Bukan Tapi jadi- kalau dikasih tahu ngerti kan bahasa Jadi kayak pakai bahasa isyarat gitu. bahasa isyarat gitu. Jadi kalau disuruh ngepel, misalkan kamu ngepel itu kan jadi ada dikasih lapelnya kayak gitu. Kamu cuci piring di sana misalkan. Oke. Sama sekali nggak tahu bahasa Indonesia. Arah juga nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya kan di sekolah saya kan SD itu di kampung banget. Jadi bahasanya itu Sunda banget. Oke. Nggak bahasa Indonesia. Saya juga ada bahasa Indonesia, cuman kan nggak kefokus ke bahasa Indonesianya. Kalau memang di situ kan banyak kan ngomong bahasa Sunda. Oke. Jadi bahasa Sunda Terus terus. kan kamu kerjanya dari Garut ya? Bukan dari Cianjur Selatan. Dari Cidaun. Cianjur kerjanya di Jakarta. Iya. Kamu nggak tahu tuh jalan pulang, jalan kerja. Ke Jakartanya naik apa waktu itu gimana? Ke Jakartanya dianterin sama yang ngajak kerjanya. Nah, kalau pulangnya ya dianterin sama suster sampai ke rambutan. Oh, nggak takut kesasar itu? Kamu nggak pernah atau sering Cuman pernah kan- dibohongin orang nggak? Hah? Pernah dibohongin orang nggak? Dibohongin seperti apa? Ya misalnya apa, ternyata apa gitu. Dibohongin harus keluar duit berapa gitu-gitu. Aku pernah dibohongin temen. Katanya kamu nabung di aku, katanya nggak taunya dia pulang nggak tahu kemana sama uangnya hilang. Oh, berapa yang hilang? Waktu itu uang itu masih, kata aku masih gede uang waktu itu ya, 300.000. Tapi zaman dulu ya. itu Iya, gede zaman lah buat dulu kamu. kan. Katanya daripada habis terus mending nabung di aku. Ternyata habis beneran. Habis beneran. Nih ternyata Evi Mas Samba juga kurang lebih punya cerita yang sama ya. Dulu aku tanya bahkan kamu waktu kerja sempat jadi ART tuh umur belasan juga. Iya belasan juga. Punya sama kayak ini ceritanya, nggak ngerti Kalau bahasa Indonesia bisa ya. Bisa. Tapi apa sih dukanya lah waktu itu yang kamu rasakan, yang kamu nggak pengen itu juga dialami oleh ART yang kerja di tempat kamu? Kerjanya itu non-stop. Non-stop. Kerjanya non-stop, bener-bener apa ya, tidak memanusiakan manusia lah istilahnya ya. Nggak ada jamnya ya? Padahal kan umurnya Evi kan masih muda ya pada waktu itu ya. Terus apa nama dari berapa keluarga pada waktu itu dalam satu rumah itu ada berapa kepala keluarga dan itu semuanya Evi yang kerjain. Dari subuh, dari jam 4 aku udah bangun, ngeberesin, masak segala macam itu semua Evi yang kerjain. Oke. Dan saking capeknya aku sampai sakit. 1 bulan nggak bener-bener nggak sembuh karena kecapean. Dikira waktu itu Evi udah meninggal waktu itu. Karena capek banget. Ya udah banyaklah pengalaman Evi pas jadi ART kemarin. Jadi juga pernah merasakan hal itu. Jadi aku tuh pas ada Teteh, aku nggak mau seperti itu sama si Teteh. Bener-bener gimana caranya Evi menghargai dia, memanusiakan manusia bilangnya ya. Jadi Evi itu tidak menganggap Teteh itu seorang babu. Karena dia tuh sering banget ngomong, aku mah apa, jangan ngomong babu, nggak boleh. Ya, asisten Ya, rumah tangga asisten ya. rumah tangga Karena aja. membantu pekerjaan di rumah. Betul. Aku mau tanya juga, kamu tuh pernah nggak pernah nih selama punya ART di rumah itu dapat ART yang nggak jujur? Pernah. Pernah ya. Pernah. Ketawanya gitu. Pernah ya. Pernah. Yang ART yang kalau sama anak-anak jahat. Kalau untuk jahat sih, alhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan jangan. Pernah nggak punya ART yang kerjaannya pacaran, melulu video call, melulu sama cowok?
ada nggak ya? Kayaknya belum ada sih, tapi kan tidak yang berlebihan. Oh, nggak berlebihan. Masih di batas yang benar-benar mereka mengerti. Karena kan aku tuh orangnya selalu ketika mereka masuk kerja sama FP itu pasti ngasih tahu ke mereka. Aku tuh ngasih tahu ke kalian kerjanya itu harus beres. Kalian kalau mau telepon sama pacar kalian, Sesudah pekerjaan beres. ya itu setelah pekerjaan beres. Oke. Tapi kalau pekerjaannya masih begini, jangan ya. Oke. Kayak gitu. Pernah nggak kamu ditinggal ART setelah izin cuti terus nggak balik? Pernah. Itu kayaknya Udah ini kayak ya semua orang. sering mengalami itu ya. Pernah. Tapi kamu sendiri kalau di rumah gitu aturan kan zaman sekarang mungkin ART tuh juga terbiasa dengan sosial media gitu ya. Ada nggak sih aturan bahwa nggak boleh ngontenin isi rumah atau konten sama anak? Ada nggak? Kalau aku sih ada beberapa yang boleh, ada juga yang boleh. Jadi ada beberapa ruangan yang tidak Nggak boleh di videoin, ada juga beberapa tempat yang boleh di videoin. Ada kok Oh, ada batasannya. Kalau sama anak bikin konten sama Bebas, anak? gak apa-apa. Bebas nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, yang penting maksudnya masih Kerjanya aman dan sama kerjanya beres. Oh. Tapi kalau nggak beres, jangan, aku nggak mau. Kayak gitu. Iya, kadang meme kan kalau ada lab aku kadang-kadang tiba-tiba nongol gitu. Iya, anak Meh, aku tuh. nanti ayah marah. Enggak lah, aku kan udah besar, ada tete. Oh, anaknya nongol-nongol. Iya. Biasanya anak aku tuh ini banget suka Suka banget sama kamera kalau yang gede itu. Anak aku yang cewek. Tapi ya memang orang bekerja bersama itu juga adalah jodoh ya. Betul. Mungkin kalian dipertemukan karena memang udah cocok begitu dua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh ini makasih banyak loh udah sharing-sharing ceritanya. Sukses terus ya. Apapun juga rezekinya terbuka buat anak-anak di rumah. Amin. Bisa punya rumah sendiri. Amin. Amin. Kita masih kembali lagi ya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret. Nah.